Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Azizah yang dirahmati Allah, dan kali ini akan dikisahkan kisah Siti Masyitoh, wanita yang syahid demi mempertahankan akidah. Siti Masyitoh hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam. Ia merupakan pembantu keluarga kerajaan Fir'aun, raja yang angkuh, kejam, dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda ketika Nabi Muhammad SAW menjalani Isra Mi'raj melewati suatu tempat yang baunya sangat harum. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Bau harum apakah ini, wahai Jibril?" Jibril pun menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan solihah bernama Siti Masyitoh dan anak-anaknya." Jibril pun melanjutkan kisahnya. Pada suatu hari, ketika Siti Masyitoh tengah menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya terjatuh. Dan ketika hendak mengambil kembali sisirnya, bibir Masyitoh refleks mengucap Bismillah dengan menyebut nama Allah. Mendengar kalimat tersebut, putri Fir'aun terkejut. Ia lantas bertanya kepada Masyitoh, "Wahai Masyitoh, apakah yang kamu maksud itu adalah ayahandaku?" Masyitoh menjawab bahwa maksud kalimat itu ditujukan untuk Allah, Tuhan pemilik semesta alam yang sesungguhnya, yaitu Robku, Robmu, dan Rob ayahmu, karena sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Mendengar jawaban yang jujur dari Masyitoh membuat putri Fir'aun tersinggung. Ia mengerti bahwa yang dimaksud Masyitoh ada Tuhan selain ayahnya. Ia mengancam akan melaporkan keyakinan Masyitoh kepada ayahandanya. Namun Masyitoh tak gentar. Ia tetap teguh pendirian, karena memang tak ada Tuhan lain selain Allah, Tuhan pemilik semesta alam. Mendengar laporan putrinya, Fir'aun murka. Ia tak menyangka pengasuh anaknya adalah orang yang menentang ketuhanannya. Fir'aun memanggil Masyitoh dan bertanya langsung kepadanya, "Apa benar berita yang disampaikan oleh putriku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Dengan tenang Masyitoh menjawab, "Benar, tiada Tuhan selain Allah, Rob penguasa dan pemilik alam semesta." Jawaban itu membuat Fir'aun semakin murka. Amarahnya memuncak. Seketika ia memerintahkan para pengawal menyiapkan air yang mendidih dalam kuali besar. Fir'aun akan menggodok Masyitoh beserta anak-anaknya. Ia memberi kesempatan pada Masyitoh. Jika Masyitoh mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, maka Masyitoh akan selamat beserta anak-anaknya. Namun, jika sebaliknya, maka nyawanya akan terancam. Masyitoh tetap teguh pendirian. Ia tak gentar sama sekali, karena ia memang yakin tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun memerintahkan para pengawal melemparkan satu persatu anak Masyitoh ke dalam kuali besar yang mendidih, hingga sampailah pada giliran bayi yang berada dalam gendongan Masyitoh sempat membuatnya sedikit ragu. Ibu mana yang tega melihat anak-anaknya digodok dalam kuali yang panas? Namun, berkat kuasa Allah, bayi yang ada dalam gendongannya tiba-tiba bisa bicara. "Jangan takut, wahai ibu. Sesungguhnya kita berada dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masuklah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat." Melihat keajaiban bayinya yang bisa bicara, membuat keraguan Masyitoh lenyap. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masyitoh mengucap, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Masyitoh beserta anak-anaknya terjun ke dalam kuali yang mendidih. Ajaib, bau harum semerbak menyeruak dari kuali yang menggerus raga orang-orang yang istiqomah mempertahankan akidah. Tulang belulang Masyitoh beserta anak-anaknya dikubur di suatu tempat
hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perjalanan Isra Mi'raj. Itulah kuburan Masyito beserta anak-anaknya, kata malaikat Jibril. Demikianlah kisah Siti Masyito. Dari kisah di atas dapat dipetik hikmah tentang ketekanan Masyito di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia amat sabar menghadapi cobaan keimanan meski maut mengancam. Maka ia pun enggan menjual belikan keimanan hanya karena takut mati, apalagi hanya karena urusan duniawi. Masyito yakin bahwa keimanan dan ketakwaan yang dijaga hingga akhir hayat, maka balasannya adalah surga. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Keselamatan atas kalian berkat kesabaran kalian. Quran Surat 13 ayat 24. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita beranjak dari channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel dakwah ini dapat terus berkembang dan istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.